Halo guys, kembali lagi bersama kita Edu Official, berbagi tips dan trik lulus mengerjakan soal CPNS. Kita akan membagikan tes wawasan kebangsaan dan memasuki untuk part 1. Jangan lupa silakan kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng dan ikuti Facebook kita serta bergabung dengan kita di grup Telegram dan WhatsApp. Untuk bergabung dengannya, link yang sudah ada di kolom deskripsi ini. Kita akan lagi membahas tentang tes wawasan kebangsaan, di mana soal-soal ini diambil langsung dari portal Chat.bkn. Saya akan mencoba untuk membagikan pembahasannya kepada Anda dan semoga bermanfaat. Tetap saya ingatkan, tetap terus berjuang untuk mempersiapkan diri karena sebentar lagi CPNS akan dibuka, begitu juga dengan P3K. Silakan ambil alat tulis sehingga kalian bisa mencatat hal-hal yang menurut kalian penting bagi kalian. Oke guys, tanpa berlama-lama kita akan membagikan pembahasan untuk tes wawasan kebangsaan diambil dari portal Chat.bkn. Soalnya, soal nomor 1, bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1900 pada A bab 14, B bab 15, C bab 16, D bab 17 dan E bab 18. Jawaban yang tepat adalah B bab 15. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 mengatur berbagai hal yang menyangkut bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pada bab 15, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, pasal 35 disebutkan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Maka jawaban yang tepat adalah B bab 15. Mantap, kita lanjutkan ke pembahasan soal Chat.bkn selanjutnya, soal nomor 2 TWK. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat ... setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. A 1 tahun, B 3 tahun, C 5 tahun, D 7 tahun, dan E 9 tahun. Menurut Anda jawaban yang tepat adalah benar. Jawaban yang tepat adalah B 3 tahun. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 6. Pertama, dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf C, huruf D, huruf H, huruf I, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda setelah 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. 2. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagai dimaksud pada ayat 2 disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Maka jawaban yang tepat adalah B 3 tahun. Oke, mantap, kita lanjutkan pembahasan soal tes wawasan kebangsaan soal nomor 3. Pembentukan MPRS dianggap sebagai salah satu penyimpangan terhadap demokrasi karena A. Anggota MPRS harus disetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. B. Anggota MPRS diangkat oleh Presiden. C. Anggota MPRS harus setuju kepada manifesto politik. D. Anggota MPRS terdiri dari berbagai unsur elemen. Dan E. Setia kepada perjuangan Republik Indonesia. Jawaban yang tepat adalah B. Anggota MPRS diangkat oleh Presiden. Pembentukan MPRS dianggap sebagai salah satu penyimpangan terhadap demokrasi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 3 yang berbunyi anggota-anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara diangkat oleh Presiden. Selanjutnya, soal nomor 4. Pergerakan nasional bukan hanya menjadi milik organisasi-organisasi politik, tetapi kemudian menjadi milik para pelajar dan pemuda yang kemudian terhimpun ke dalam A. Taman Siswa, B. Budi Utomo, C. Tut Wuri Handayani, D. Perhimpunan-Perhimpunan Pelajar Indonesia, E. Perhimpunan Indonesia. Jawaban yang tepat adalah D. Perhimpunan-Perhimpunan Pelajar Indonesia. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia didirikan di Jakarta tahun 1926 oleh 4 orang mahasiswa Stovia dan Res Jusis. Tujuan dari organisasi PPPI adalah untuk menggalang persatuan dari seluruh organisasi pemuda untuk berjuang bersama-sama melawan penjajah Belanda. Tokoh-tokoh PPPI yang terkenal adalah Abdullah Sigit, Sugondo, Suwiryo, Rex Sudipuro, Aka Abdul Ghani, Sumanang. Tujuan dari PPPI itu tersendiri adalah untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk merealisasikan tujuan itu, maka sifat kedaerahan mereka dihilangkan, perselisihan pendapat internasional juga dilahirkan, dan para anggota harus rajin belajar. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Untuk membantu penyelesaian konflik Kamboja, Indonesia menggagas pertemuan yang dikenal dengan nama Jakarta Informal Meeting atau ZIM-1 yang diselenggarakan di kota A. Jakarta, B. Bogor, C. Bandung, D. Bekasi, E. Surabaya. Jawaban yang tepat adalah B. Bogor. Hubungan Indonesia dan Kamboja secara historis telah terjalin dengan baik sejak lama oleh para founding fathers Presiden Soekarno dan Raja Norodom Sihanouk, dan khususnya dalam proses tercapainya perdamaian dan rekonsiliasi di Kamboja melalui peran Indonesia dalam memfasilitasi penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ZIM-1 di Bogor 5-28 Juli 1988 dan ZIM-2 pada 19-21 Februari 1989 di Jakarta, hingga tercapainya Paris Peace Agreement tahun 1991. Indonesia ikut ambil bagian dalam pasukan perdamaian United Nations Traditional Authority in Cambodia atau UNTAC melalui pengiriman pasukan kontingen Garuda ke Kamboja sebanyak 3.957 personil pada tahun 1992 sampai dengan 1993. Oke guys, demikianlah untuk pembagian soal tes wawasan kebangsaan untuk part 1 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, di mana soal ini diambil dari portal Chat BKN dan saya mencoba untuk membagikan pembahasannya. Jika ada yang kurang atau salah menurut Anda tentang penjelasan saya mohon maaf dan saya bisa menerima masukan dari Anda dan mohon direvisi jika ada kekurangan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus pembelajaran dari YouTube Edu Official, berbagi dan trik lolos CPNS, memberi pelajaran tentang tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian atau TKP. Ikuti terus channel kita dan ikuti perkembangannya. Semoga bermanfaat. Salam Edu Official.